Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam renungan pagi. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Tuhan selalu mengingatkan kami supaya kami Tuhan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Karena firman itulah yang menjadi kekuatan kami. Dan firman itulah menjadi terang bagi kaki kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, yaitu hari Jumat di tanggal 5 April 2024, yang tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia sengaja menyampaikan firman ini dengan menggunakan kasih karunia Kristus sebagai dasar pelayanan. Kasih maksudnya agar jemaat Korintus segera tergerak hatinya merealisasikan pelayanan kasih kepada orang-orang yang sudah kelaparan, apalagi mereka adalah teman-teman sekerja atau teman-teman seiman dalam pelayanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini penting diingatkan Paulus agar semua orang Kristen yang sudah mengaku percaya kepada Kristus membuktikan keyakinan imannya dengan melakukan pengajaran dan keteladanannya bagi seluruh umat manusia, terutama teman seiman mereka yang ada di Yerusalem. Paulus mulai membuat perbandingan yang mencolok dan mencengangkan antara kekayaan dan kemiskinan ketika ia berbicara tentang kasih karunia yang besar dan murah hati yang telah dicurahkan Allah secara melimpah kepada seluruh umat manusia melalui Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ia meninggalkan kekayaan yang tiada taranya di sorga. Ia rela menjadi yang paling miskin dan hina di bumi. Ia lakukan ini agar kita menjadi kaya dalam segala hal. Kasih dan pengorbanan Kristus tidaklah tertandingi. Kemurahan hati dan kasih-Nya tiada tara. Jika kita masih hitung-hitung sebelum memberi, Kristus bahkan memberi seluruh diri bersama seluruh kekayaannya kepada kita yang pernah memusuhinya. Keteladanan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, itulah yang seharusnya kita teladani. Pengenalan sungguh-sungguh akan kasih karunia Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita hidup dan juga bagaimana menerima orang-orang di sekitar kita. Kita sebagai orang Kristen sering hidup dalam kasih karunia, tapi sikap kita tidak menunjukkan kasih. Kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima seharusnya adalah sebagai dasar belas kasihan dan pertolongan kita kepada orang lain. Tuhan ingin kita mengenal kasih karunia-Nya. Ia ingin kita mempelajarinya dan kemudian mengalaminya dalam kehidupan kita. Kasih karunia adalah ketika Allah dengan cuma-cuma mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Segala sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Segala sesuatu tidak layak kita dapatkan. Kasih karunia menawarkan apa yang sangat dibutuhkan manusia, di mana hanya Tuhan
yang dapat memberikan. Kasih karunia seperti ini hanya dapat ditemukan pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia hanya didapatkan lewat sebuah hubungan pribadi yang intim setiap saat dengan Tuhan. Bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kita, Dia mengangkat kita dari lumpur dosa supaya kita dapat diselamatkan. Dan dikatakan kita adalah umat pilihan Allah. Karena itu hendaklah kita memaknai dan mewarnai hidup kita dengan pola, tindakan, serta perilaku yang mencerminkan kehidupan kekristenan, terutama dalam hal melakukan pelayanan kasih. Juga mewujudkan kasih dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga dari cara hidup kita, orang akan mengenal Kristen, mengenal Kristus, dan menjadi percaya serta beriman kepada Kristus. Sekarang Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga kepada kita. Kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 3. Karena itu pergunakanlah kasih karunia Tuhan yang ada pada kita untuk berbelas kasih kepada orang lain. Karena itu jangan hitung-hitung. Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Bahkan dikatakan Dia rela miskin. Padahal Dia kaya. Itulah sebabnya Dia memberikan keteladanan itu kepada kita, supaya kita juga mengasihi orang lain karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah, maka kita juga harus saling mengasihi. Ketika kita membantu orang lain, janganlah kita menghitung-hitung karena Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini digugah hatinya supaya melakukan kebaikan, meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam kasih. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menunjukkan keteladanan dalam hidup kami, dan Engkau juga mengajari kami supaya hidup kami dipenuhi dengan kasih. Karena kami sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Tuhan, maka kami juga harus saling mengasihi. Kami yakin dan percaya kami dimampukan karena Yesus Kristus mengajari kami dan memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kuduslah yang menggerakkan hati dan pikiran kami untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.